Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maesa dengan NIM 1903-06044 dari program studi peternakan Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, Sarah akan bagi-bagi info mengenai seputar bagian-bagian dari telur. Video ini merupakan tugas mata kuliah praktikum produksi ternak unggas oleh dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPTMP. Oleh karena itu, ayo simak videonya. Nah, pertama-tama di sini Sarah akan menjelaskan mengenai bagian terluar pada telur, yaitu kerabang atau cangkang telur. Nah, yang Sarah gunai yaitu telur ayam komersil dan telur ayam kampung. Kerabang telur ini merupakan bagian terluar dari telur, bentuknya keras dan tersusun paling banyak komponen mineral, yaitu kalsium karbonat. Nah, fungsinya dari kerabang telur ini sendiri adalah sebagai pelindung mekanis bagi embrio dan juga mencegah masuknya mikroba dari luar lingkungan ke dalam telur. Setelah telur tadi dipecah, maka akan terlihat bagian dalam setelah kerabang yang terdapat suatu membran atau selaput kerabang. Dan terdiri atas dua bagian, yang ini adalah inner membran, yang berhubungan langsung dengan albumin, dan outer membran yang berhubungan langsung dengan kerabang. Ini tidak dapat dilepas, yang ini karena dia menempel pada kerabangnya. Nah, setelah inner dan outer membran, di bagian tengah dalam kerabang terdapat rongga udara di dalamnya di antara inner dan outer membran. Nah, rongga udara ini fungsinya adalah sebagai penyedia oksigen bagi embrio. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah albumin pada telur. Albumin ini terletak di antara selaput kerabang telur dan juga kuning telur atau yolk. Albumin ini merupakan tempat penyimpanan makanan dan air bagi embrio. Albumin yang ini atau sering kita sebut juga putih telur terdiri dari tin albumin dan thick albumin. Kalau yang tin albumin atau albumin cair adalah yang ini, yang paling dekat dengan kerabang telur. Kalau yang thick albumin atau yang kental, yang ini adalah yang paling dekat dengan kuning telur atau yolk. Kekentalannya ini berbeda karena dipengaruhi oleh air. Nah, albumin ini sendiri sebagian besar mengandung protein. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah bagian yolk atau kuning telur. Nah, yolk atau kuning telur yang berada di tengah-tengah telur ini terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan membran vitilen. Yolk ini sebagian besar mengandung lemak. Bagian selanjutnya adalah germinal disc yang ini atau sel benih, yang apabila dibuahi maka akan berkembang embrio di dalamnya. Bintik putih ini apabila di sekelilingnya terdapat bayang-bayang putih maka disebut sebagai telur fertil. Telur fertil ini adalah telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan apabila bintik putih ini di sekelilingnya tidak terdapat pada bayang-bayang putih di kuning telur, maka telur tersebut disebut sebagai telur infertil. Selanjutnya ada kalaza. Kalaza ini merupakan pembatas antara putih dan kuning telur. Fungsinya adalah untuk mempertahankan kuning telur agar tetap pada tempatnya, melindungi kuning telur selama perkembangan embrio. Nah, yang ini adalah kalaza, teman-teman. Nah, selanjutnya ada telur ayam komersil. Telur ayam komersil ini hampir sama dengan telur ayam kampung tadi, yakni terdapat albumin, thick albumin, tin albumin, yolk, membran vitilen, kalaza. Hanya saja tidak terdapat germinal disc karena bersumber dari ayam layer komersil hasil budidaya dan bukan pembibitan. Telur ini tidak mengandung sperma jantan atau tidak dapat ditetaskan tanpa proses pembuahan atau perkawinan, sehingga namanya adalah telur infertil. Nah, teman-teman, sekianlah yang bisa Sarah sampaikan dari video Sarah ini. Lebih kurangnya Sarah mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya.